Sahabat Ruang Tadarus, jumpa kembali di sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan membahas sebuah buku ya, yang merupakan sebuah refleksi yang mengejutkan, buku psikologi klasik terlaris di dunia yang menceritakan tentang pengalaman nyata sang penulis. Pastinya sahabat Ruang Tadarus banyak yang sudah tahu tentang buku ini, kalaupun ada beberapa yang belum membacanya, mari kita bahas di channel Ruang Tadarus. Sebuah kutipan dari pengantar buku ini kita ambil yang sangat menggelitik untuk diungkapkan dalam pembahasan dan pembelajaran pada sesi kali ini di Ruang Tadarus, di mana Viktor Frankl, seorang penulis yang sangat menarik, di mana dia tidak memulai dengan kisah Holocaust ataupun teori psikologi dalam buku ini, melainkan dia mempertanyakan atau memulai dengan pertanyaannya tentang makna di balik kesuksesan bukunya sendiri. Karena memang sahabat Ruang Tadarus, buku ini terjual hampir jutaan kopi di dunia dan sudah ditranslate ke berbagai macam bahasa, bahkan versi Indonesianya pun kita bisa dapatkan di toko-toko buku di Indonesia atau di online ya. Yang menarik di sini, Viktor mengungkapkan bahwa jutaan eksemplar yang terjual itu bukanlah alasan untuk berbangga diri, melainkan bukti bahwa manusia modern ini pada saat ini itu sedang mengalami krisis makna. Menurut Frank, apabila begitu banyak orang tertarik pada buku yang menjanjikan tentang pembahasan makna hidup, maka hal itu menunjukkan bahwa pencarian makna merupakan kebutuhan eksistensial yang belum terjawab. Jadi dengan demikian, ini akan menggeser fokus kita ya, dari kisah seorang penyintas Holocaust menuju persoalan yang jauh lebih universal. Mengapa manusia membutuhkan alasan untuk tetap hidup? Sahabat Ruang Tadarus, kita lihat sekelumit dari siapa sebenarnya Viktor Frankl ini. Viktor Emil Frankl itu adalah seorang neurolog, psikiater, sekaligus filsuf asal Austria yang dikenal sebagai pendiri logoterapi, sebuah pendekatan psikoterapi yang menempatkan pencarian makna sebagai motivasi terdalam dalam kehidupan manusia. Nah, ini berbeda dengan pendekatan daripada Sigmund Freud yang menekankan pencarian kenikmatan, will do pleasure, dan pendekatan dari Alfred Adler yang menyoroti dorongan akan kekuasaan atau will to power. Frank berpendapat bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh kehendak untuk menemukan makna, will to meaning. Jadi, pemikirannya ini lahir bukan hanya dari ruang kuliah atau laboratorium, tapi dari pengalaman hidup yang sangat tragis. Selama Perang Dunia II, Frank ini ditahan di beberapa kamp konsentrasi Nazi, termasuk di penjara Auschwitz, Dachau, dan Turkheim. Dalam tragedi tersebut, ia kehilangan kedua orang tuanya, kehilangan saudara laki-lakinya, dan bahkan ia kehilangan istrinya yang sedang mengandung. Di tengah penderitaan yang nyaris melampaui batas kemanusiaan, Frank ini mengamati kalau mereka yang masih memiliki tujuan hidup, harapan, atau seseorang untuk dicintai, itu cenderung memiliki daya tahan psikologi yang lebih besar. Pengalaman inilah yang kemudian menjadi pondasi lahirnya logoterapi dan menginspirasi penulisan buku Man's Search for Meaning. Warisan Viktor Frankl itu melampaui dunia psikologi. Karyanya ini telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan menjadi salah satu buku paling berpengaruh tentang makna hidup, ketahanan mental, dan martabat manusia. Nah, hingga kini
pemikirannya itu terus digunakan dalam bidang psikologi, pendidikan, kepemimpinan, kesehatan, dan pengembangan diri. Frank meninggalkan sebuah pesan yang sederhana namun mendalam, bahwa manusia mungkin tidak selalu mampu memilih keadaan yang dihadapinya, tetapi ia selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikapnya. Dan di dalam kebebasan itulah makna kehidupan dapat ditemukan. Sahabat Ruang Tadarus, untuk lebih details, kita akan bahas dari setiap chapter dalam buku ini di Ruang Tadarus, Ruang Belajar, Ruang Berbagi, dan Ruang Kita Berpikir. Dalam buku ini dijabarkan mengapa manusia itu membutuhkan makna. Ya, karena manusia itu tidak hidup hanya untuk mencari kebahagiaan semata, tetapi untuk menemukan makna itu sendiri. Kesuksesan dan kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari kehidupan yang dijalani dengan penuh tanggung jawab terhadap nilai, cinta, pekerjaan, dan sikap terhadap penderitaan. Pengantar ini menjadi salah satu pondasi filosofis yang menjelaskan mengapa kisah Frank ini bukan sekedar memoir perang, tapi sebuah penyelidikan mendalam mengenai hakikat keberadaan manusia. Frank kemudian memperkenalkan salah satu prinsip paling terkenal dalam seluruh bukunya, yaitu bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak dapat dikejar secara langsung. Keduanya itu muncul sebagai satu konsekuensi dari pengabdian seseorang terhadap tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Semakin seseorang itu menjadikan kebahagiaan sebagai target utama, maka semakin besar kemungkinan ia mengalami kekecewaan. Sebaliknya, ketika seseorang mengabadikan dirinya kepada pekerjaan yang bermakna, cinta kepada orang lain, atau tanggung jawab moral terhadap kehidupan, maka kebahagiaan itu akan hadir secara alami sebagai hasil sampingan. Nah, melalui gagasan ini, Frank mengkritik budaya modern yang mengukur kualitas hidup berdasarkan pencapaian status sosial atau kepuasan instan. Pada bagian akhir daripada cerita ini, Frank mengarahkan perhatian kita kepada konsep dasar yang menjadi pondasi seluruh buku, yaitu will to meaning, atau kehendak untuk menemukan makna. Ia menegaskan kalau motivasi terdalam manusia itu bukan sekedar mencari kenikmatan seperti yang diajarkan oleh Freud, ataupun mengejar kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Adler, melainkan menemukan alasan kenapa hidup layak dijalani. Gagasan inilah yang nantinya akan diuji secara nyata melalui pengalaman ekstrim Frank di kamp konsentrasi Nazi itu. Dengan demikian, pengantar ini bukan hanya menjelaskan latar belakang buku ini, tapi juga mempersiapkan kita untuk memahami bahwa makna hidup itu dapat ditemukan bahkan ketika seluruh kebebasan, harta, keluarga, dan masa depan itu telah dirampas. Pada chapter buku ini merupakan inti narasi daripada buku yang ditulis oleh Frank. Tapi Frank itu tidak bermaksud menulis sejarah tentang Holocaust, melainkan menggambarkan bagaimana pengalaman hidupnya di kamp konsentrasi yang mengungkapkan dimensi terdalam dari psikologi manusia. Frank membawa kita memasuki dunia tempat seluruh identitas sosial dilucuti, nama diganti dengan nomor tahanan, harta benda disita, keluarga dipisahkan bahkan dihilangkan, dan tentunya masa depan menjadi tidak pasti. Dalam situasi tersebut, manusia dipaksa menghadapi pertanyaan paling mendasar mengenai eksistensi. Apakah hidup masih memiliki makna ketika hampir semua alasan untuk hidup telah hilang? Melalui pengalaman pribadinya di penjara Auschwitz ini dan kamp-kamp lainnya, Frank menunjukkan bahwa penderitaan itu bukan hanya ujian fisik semata, tetapi juga ujian spiritual yang menentukan bagaimana seseorang itu dapat memaknai kehidupannya. Frank menjelaskan bahwa perjalanan psikologi para tahanan itu berlangsung melalui 3 fase.
Jadi di fase pertama itu adalah shock, yaitu keterkejutan ketika pertama kali memasuki camp dan menyadari kenyataan yang mengerikan. Kemudian masuk pada fase kedua. Fase kedua adalah apati, ketika emosi mulai mati rasa. Ya, mati rasa sebagai mekanisme pertahanan agar mampu bertahan hidup di tengah kelaparan, kerja paksa, dan bahkan menghadapi kematian yang terjadi di setiap hari. Pada fase ini, para tahanan kehilangan kepekaan terhadap penderitaan di sekelilingnya. Namun justru di tengah kondisi seperti itu, Frank menemukan bahwa masih ada kebebasan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun, yaitu kebebasan untuk memilih sikap dan sifat terhadap keadaan yang dihadapinya. Bahkan dalam situasi paling tidak manusiawi, seseorang itu tetap memiliki kemampuan untuk menentukan respon moral dan spiritualnya. Pada fase terakhir, terjadi setelah pembebasan camp. Ironisnya, kebebasan tidak selalu menghadirkan kebahagiaan. Banyak penyintas mengalami kehampaan, kehilangan arah hidup, bahkan kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia luar. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penderitaan meninggalkan luka psikologi yang tidak hilang begitu saja setelah ancaman fisik berakhir. Frank kemudian menarik kesimpulan kalau faktor pembeda antara mereka yang mampu bertahan dan mereka yang menyerah bukanlah kekuatan fisik, melainkan kemampuan mempertahankan makna hidup. Mereka yang masih memiliki seseorang untuk dicintai, pekerjaan yang ingin diselesaikan, atau keyakinan terhadap tujuan hidup memiliki daya tahan psikologis yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang kehilangan harapan. Bab ini menegaskan bahwa makna hidup tidak bergantung pada keadaan eksternal ya. Ketika seluruh kebebasan lahiriah itu dirampas, manusia masih memiliki kebebasan batin untuk menentukan sikapnya. Frank menunjukkan bahwa harapan, cinta, tanggung jawab, dan tujuan hidup merupakan kekuatan psikologis yang memungkinkan seseorang itu bertahan bahkan dalam penderitaan yang paling ekstrim. Nah, dari pengalaman inilah lahir pondasi logoterapi, yaitu keyakinan bahwa pencarian makna adalah kekuatan utama yang menggerakkan kehidupan manusia. Di sini kita mulai menjelaskan lebih tentang teori logoterapi. Jadi, Frank beralih menjelaskan dari kisah autobiografisnya di camp-camp itu, kemudian menuju penjelasan sistematis mengenai teori logoterapi. Di bagian ini, ia menguraikan konsep-konsep seperti will to meanings, existential vacuum, self-transcendence, noogenic neurosis, paradoxical intention, dan dereflections yang menjadi dasar pendekatan terapinya. Bab ini merupakan jembatan antara pengalaman nyata di kamp konsentrasi dan kerangka psikologi eksistensial yang dikembangkannya. Dalam penjelasan logoterapi in a nutshell, di mana Frank menemukan makna sebagai motivasi terdalam manusia. Jadi setelah kita menelaah, di mana kita menyaksikan kenyataan paling kelam di kamp konsentrasi pada bab pertama, di mana Frank ini mengubah pendekatan penulisannya secara drastis pada bab ini. Jika sebelumnya ia berbicara sebagai seorang penyintas Holocaust, kini ia berbicara sebagai seorang psikiater yang berusaha menjelaskan mengapa sebagian manusia itu mampu bertahan menghadapi penderitaan yang tampak mustahil untuk ditanggung. Pada chapter ini merupakan inti teoritis dari seluruh buku yang ditulis oleh Frank, karena ia memperkenalkan teori logoterapi, sebuah pendekatan psikoterapi yang berpusat pada pencarian makna baru. Frank menegaskan bahwa pengalaman di kamp konsentrasi itu bukan sekedar tragedi pribadi,
melainkan laboratorium kehidupan yang memperlihatkan bahwa manusia itu selalu memiliki kapasitas untuk menemukan makna bahkan ketika seluruh kebebasan lahiriah telah dirampas. Frank memulai penjelasan logoterapi dengan mengkritik dua aliran psikologi yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, di mana menurutnya Sigmund Freud itu memandang manusia terutama digerakkan oleh will to pleasure, yaitu dorongan untuk memperoleh kesenangan untuk menghindari rasa sakit. Sementara perspektif lain atau pendekatan lain dari Alfred Adler itu menekankan will to power, yaitu dorongan untuk memperoleh kekuasaan, pengaruh, atau superioritas berdasarkan kekuatan atau kekuasaan. Jadi Frank tidak sepenuhnya menolak kedua pendapat tersebut, tapi ia berpendapat begini, bahwa keduanya itu belum menyentuh motivasi terdalam manusia. Nah, berdasarkan pengalaman klinis dan pengalaman hidupnya sendiri, Frank itu nyimpulin kalau kebutuhan paling fundamental manusia itu adalah will to meaning, yaitu hasrat untuk menemukan alasan mengapa hidup layak dijalani. Manusia dapat bertahan menghadapi penderitaan, kehilangan, bahkan ancaman kematian apabila ia masih melihat adanya makna yang menunggu untuk diwujudkan. Sebaliknya, seseorang yang kehilangan makna itu seringkali mengalami kehampaan, kehilangan kepercayaan, tekanan batin, meskipun hidupnya dipenuhi kenyamanan dan keberhasilan. Nah, dari pemahaman tersebut, Frank mengembangkan konsep eksistensial vakum, yaitu keadaan ketika seseorang kehilangan arah hidup karena tidak lagi mengetahui tujuan keberadaannya. Ia melihat bahwa masyarakat modern ini semakin rentan mengalami kekosongan eksistensial akibat hilangnya tradisi, nilai bersama, dan orientasi hidup yang jelas. Akibatnya apa? Banyak orang menggantikan pencarian makna dengan pengejaran kesenangan, konsumsi, status sosial, pekerjaan tanpa tujuan, atau hiburan yang terus-menerus. Namun semua itu hanya memberikan kepuasan sementara. Frank ngejelasin kalau kehampaan eksistensial dapat berkembang menjadi depresi, mengakibatkan kecemasan, kecanduan, agresivitas, bahkan keinginan mengakhiri hidup apabila tidak diatasi. Nah, oleh karena itu, tugas seorang terapis bukan sekedar mengurangi gejala psikologis, tetapi juga dapat membantu individu menemukan makna unik yang hanya dapat diwujudkan oleh dirinya sendiri. Dalam pendekatan logoterapi, makna tidak diberikan oleh terapis, melainkan ditemukan melalui dialog, melalui refleksi, dan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupannya. Nah, pada akhir bab ini, Frank ngejelasin bagaimana manusia itu menemukan makna melalui 3 jalan utama. Yang pertama, melalui karya atau tindakan kreatif, yaitu memberikan kontribusi nyata kepada dunia melalui pekerjaan, pengabdian, atau penciptaan sesuatu yang bernilai. Kemudian, yang kedua itu melalui pengalaman, terutama pengalaman mencintai orang lain, di mana bagi Frank, cinta memungkinkan seseorang melihat potensi terdalam manusia lain bahkan ketika potensi tersebut belum tampak. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu melalui sikap terhadap penderitaan yang tidak dapat dihindari. Inilah gagasan yang paling revolusioner dalam logoterapi. Jadi, Frank tidak pernah mengatakan bahwa penderitaan itu baik atau harus dicari. Sebaliknya, jika penderitaan memang tidak dapat dihindari, manusia itu masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terhadap penderitaan tersebut. Dengan mengubah cara memandang penderitaan, seseorang itu dapat mengubah tragedi menjadi kemenangan moral dan spiritual, sehingga logoterapi itu bukan terapi yang menghilangkan penderitaan, melainkan membantu manusia menemukan makna yang membuat penderitaan itu dapat ditanggung. Sahabat Ruang Tadarus,
Pembahasan selanjutnya tentang konsep-konsep utama dalam chapter ini dijelaskan sebagai berikut. Jadi, pemahaman tentang will to meaning ini di mana Frank menempatkan kehendak untuk menemukan makna sebagai motivasi utama manusia. Berbeda dengan teori yang menjelaskan perilaku manusia melalui dorongan biologis atau kebutuhan akan kekuasaan, logoterapi ini menegaskan bahwa setiap individu itu memiliki panggilan unik yang menunggu untuk diwujudkan. Makna tersebut tidak bersifat universal atau sama bagi semua orang, tapi selalu bergantung pada situasi, tanggung jawab, dan pilihan hidup masing-masing. Sedangkan pemaknaan daripada freedom of will, meskipun manusia ini dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial, Frank percaya bahwa manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Selalu terdapat ruang kebebasan batin untuk memilih respon terhadap keadaan. Kebebasan inilah yang menjadi dasar martabat manusia. Bahkan dalam kamp konsentrasi pun, ketika hampir semua hak dirampas, kebebasan untuk memilih sikap tetap tidak dapat diambil. Kemudian penjelasan tentang eksistensial vakum. Di sini diartikan bahwa suatu kehampaan eksistensial muncul ketika seseorang itu kehilangan arah hidup. Frank mengamati bahwa modernisasi seringkali membebaskan manusia dari tradisi, tetapi tidak memberikan tujuan baru. Akibatnya, banyak individu merasa hidupnya kosong meskipun secara ekonomi berhasil. Kekosongan ini menjadi akar berbagai gangguan psikologis yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui konflik bawah sadar. Pemahaman tentang noogenic neurosis, di mana Frank ini ngebedain gangguan yang berasal dari konflik psikologis dengan gangguan yang berasal dari konflik makna. Noogenic neurosis ini terjadi ketika seseorang mengalami penderitaan karena kehilangan tujuan hidup, bukan semata-mata karena trauma atau konflik emosional. Dalam kasus seperti ini, terapi yang hanya berfokus pada masa lalu tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah membantu individu menemukan makna baru. Pemahaman tentang self-transcendence itu di mana menempatkan manusia untuk menemukan dirinya justru ketika melampaui dirinya sendiri. Frank menyebut kemampuan ini sebagai self-transcendence. Seseorang menjadi manusia sepenuhnya ketika ia mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, seperti pekerjaan yang bermakna, pelayanan kepada sesama, cinta, atau tanggung jawab moral. Sedangkan pemahaman paradoxical intention, Frank memperkenalkan teknik terapi yang disebut paradoxical intention. Itulah salah satu terapi yang dikenalkan oleh Frank, yaitu meminta pasien secara sengaja menghadapi atau bahkan menginginkan hal yang paling ditakutinya. Dengan cara ini, lingkaran kecemasan itu dapat dipatahkan karena rasa takut kehilangan kekuatannya ketika tidak lagi dihindari secara obsesif. Dan yang terakhir, pemaknaan daripada de-reflection ini merupakan teknik lain yang dikembangkan oleh Frank, yaitu mengalihkan perhatian seseorang dari pengamatan berlebihan terhadap dirinya sendiri menuju tugas, pekerjaan, atau orang lain. Jadi, banyak masalah psikologis justru memperbesar karena individu terlalu terfokus pada dirinya sendiri. Ketika perhatian itu diarahkan kepada makna di luar diri, maka gejala psikologis seringkali berkurang secara alami. Sahabat Ruang Tadarus, jadi inti dari pembahasan di chapter 2 ini, bab ini merupakan pondasi teoritis dari pemikiran Viktor E. Frankl melalui logoterapi. Jadi Frank menunjukkan bahwa motivasi terdalam yang ada di diri manusia bukanlah kesenangan atau kekuasaan, melainkan pencarian makna. Kehidupan itu selalu menyimpan makna bahkan dalam penderitaan yang paling berat sekalipun.
Selama manusia masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya, oleh karena itu kesehatan mental tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan emosi atau terpenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga oleh kemampuan seseorang menjawab pertanyaan yang diajukan tentang kehidupan kepadanya. Jadi logoterapi in a nutshell ini ngejelasin bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan batin untuk menemukan makna dalam situasi apapun. Kehidupan tidak pernah kehilangan makna, bahkan ketika dipenuhi penderitaan, karena selalu ada tanggung jawab yang menunggu untuk dijalankan. Frank menunjukkan bahwa pekerjaan yang bermakna, cinta yang tulus, dan keberanian menghadapi penderitaan merupakan 3 jalan utama menuju kehidupan yang utuh. Optimisme yang lahir dari keberanian menghadapi suatu tragedi ini merupakan novelty atau pendekatan sebagai penyempurnaan terhadap seluruh gagasan logoterapi yang diungkapkan oleh Frank. Setelah menjelaskan bagaimana manusia dapat menemukan makna melalui penderitaan, Frank menyadari bahwa banyak dari kita yang masih menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin seseorang itu tetap optimis ketika hidup dipenuhi tragedi? Nah, melalui bab ini, sahabat ruang tadarus, Frank itu memperkenalkan konsep yang kemudian menjadi salah satu kontribusi terbesarnya dalam psikologi eksistensial, yaitu dikenal dengan istilah tragic optimisme. Jadi optimisme yang di sini dimaksudkan bukanlah keyakinan naif bahwa hidup akan selalu berjalan baik, melainkan keberanian untuk mengatakan ya kepada kehidupan sekalipun di mana kehidupan itu menghadirkan penderitaan bagi rasa bersalah atau bahkan kematian. Frank memulai pembahasannya dengan menjelaskan bahwa kehidupan manusia tidak pernah dapat dipisahkan dari apa yang ia sebut sebagai the tragic triads, yaitu 3 kenyataan eksistensial yang pasti dialami setiap manusia, yaitu pain atau penderitaan, guilt atau kesalahan, dan death atau kematian. Tidak seorang pun mampu menghindari ketiganya. Nah, setiap orang pada suatu waktu akan kehilangan orang yang dicintai, menghadapi kegagalan, melakukan kesalahan, mengalami penyakit, atau akhirnya berhadapan dengan kematian. Nah, menurut Frank, justru karena tragedi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, maka bicara tentang filsafat hidup yang hanya menjanjikan kebahagiaan permanen, itu akan selalu gagal. Logoterapi tidak mengajarkan cara menghilangkan penderitaan, melainkan mengajarkan bagaimana manusia dapat mengubah penderitaan menjadi pencapaian moral. Mengubah rasa bersalah menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan memandang kematian sebagai pengingat bahwa setiap momen kehidupan itu memiliki nilai yang tak tergantikan ya. Jadi di sini Frank kemudian menjelaskan bahwa optimisme sejati bukanlah hasil dari kondisi yang menyenangkan, tetapi merupakan keputusan eksistensial yang lahir dari kebebasan batin manusia. Ia menolak pandangan bahwa seseorang hanya dapat hidup bermakna ketika semua keadaan berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, makna justru sering muncul ketika seseorang mampu merespon situasi yang paling sulit dengan sikap yang benar. Dalam konteks inilah Frank memperkenalkan istilah tragic optimisme, yaitu kemampuan untuk tetap mengatakan ya kepada kehidupan meskipun hidup dipenuhi oleh penderitaan yang tidak dapat dihindari. Optimisme seperti ini bukanlah penyangkalan terhadap kenyataan, melainkan penerimaan yang aktif terhadap kenyataan sambil tetap mencari kemungkinan untuk bertindak secara bermakna. Oleh karena itu, harapan menurut Frank bukanlah harapan bahwa penderitaan akan segera berakhir, melainkan keyakinan bahwa penderitaan tersebut masih dapat memiliki arti. Nah, pada akhir penjelasan di bab 2 ini, jadi Frank ini mengkritik ya
kecenderungan budaya modern yang menganggap bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu yang harus dihapus sepenuhnya dari kehidupan. Ia melihat bahwa masyarakat semakin berusaha menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan, dan kegagalan melalui berbagai bentuk hiburan, konsumsi, dan pelarian psikologis. Namun menurutnya, usaha itu untuk menghilangkan semua penderitaan justru dapat menghilangkan kesempatan manusia untuk berkembang secara moral dan spiritual. Frank mengingatkan bahwa kehidupan tidak pernah berhenti mengajukan pertanyaan kepada manusia. Setiap situasi itu, betapapun sulitnya, itu selalu menuntut jawaban berupa sikap, tindakan, dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian, makna hidup tidak ditentukan oleh apakah seseorang berhasil menghindari tragedi, tetapi oleh bagaimana ia merespon tragedi tersebut dengan keberanian, integritas, dan cinta. Inti daripada chapter The Case for the Tragic Optimism ini adalah kehidupan ini tetap layak dijalani meskipun dipenuhi penderitaan, rasa bersalah, dan kematian. Makna itu tidak muncul karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena manusia memilih untuk merespon tragedi dengan keberanian, dengan rasa cinta, dengan tanggung jawab. Jadi optimisme sejati bukanlah mengabaikan kenyataan, melainkan keberanian untuk menemukan nilai dalam kenyataan tersebut. Sahabat Ruang Tadarus, sebagai epilog dari pembahasan kali ini, sebagai warisan pemikiran daripada Viktor Frankl ini bagi dunia modern, saya merujuk pada refleksi dari epilog yang ditulis oleh William Winslade. Jadi di mana William Winslade ini memberikan refleksi bukan hanya sebagai atau sekedar epilog atau penghormatan terhadap apa yang sudah dibuat oleh Viktor Frankl, tapi ini berfungsi atau memberikan jawaban sebagai jembatan dari pemikiran Frankl ini yang menjadi rujukan pada abad ke-20, ya, tentang tantangan kehidupan manusia pada abad tersebut, dan bisa kita tarik dan bisa kita refleksikan di abad ke-21. Jadi pemikiran ataupun epilog refleksi daripada Winslade ini menunjukkan kalau buku Man's Search for Meaning ini tidak lagi hanya dibaca sebagai sebuah cerita yang diungkapkan atau sebagai memoir Holocaust yang diceritakan oleh Frank, ya, atau ini bukan merupakan buku psikologi semata, tapi ini telah menjadi salah satu karya klasik, ya, tentang atau topik tentang hakikat manusia, di mana ia menjelaskan bagaimana teori logoterapi ini berkembang, yang berawal dari pengalaman pribadi Frank ini menjadi pendekatan psikologi filosofis, ya, bahkan etis, ya. Jadi ini dapat digunakan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ya kan, pendidikan, kepemimpinan, pelayanan kesehatan, hingga pengambilan keputusan. Jadi ini merupakan salah satu rujukan yang recommended, gitu ya. Jadi di sini Winslade ini menempatkan Viktor Frankl ini sebagai sosok yang unik dalam sejarah psikologi modern. Jadi kenapa? Karena nggak banyak ilmuwan yang membangun teorinya melalui eksperimen laboratorium pribadi, gitu ya. Jadi pengalaman nyata ini menghadapi penderitaan ekstrim di kamp konsentrasi Nazi ini justru melahirkan teori yang maha dahsyat, ya. Jadi Winslade ini menekankan bahwa kredibilitas Frank ini nggak kaleng-kaleng, gitu ya. Jadi Frank tidak berasal dari argumentasi akademis semata,
ya, tetapi dari kesaksian hidupnya sendiri dalam menciptakan teori logoterapi. Nah, selanjutnya Weinstein ini menjelaskan mengapa pemikiran daripada Frank ini tetap relevan jauh setelah berakhir Perang Dunia atau hingga saat ini. Ini merupakan bentuk penderitaan manusia itu telah berubah, tetapi kebutuhan akan makna itu tetap sama. Jika ya boleh katakan jika generasi Frank menghadapi perang ya di kamp konsentrasi dan menghadapi totalitarisme, maka manusia modern sekarang itu menghadapi kesepian, kehilangan identitas, tekanan pekerjaan, kecemasan, depresi, serta budaya yang semakin materialistis. Dan juga kemajuan teknologi ini memang meningkatkan kenyamanan hidup, tetapi tidak secara otomatis memberikan tujuan hidup. Nah, sahabat ruang tadarus, dalam konteks inilah pendekatan logoterapi tetap memiliki daya jelajah yang luas karena berbicara tentang pertanyaan yang tidak pernah usang, yaitu mengapa saya hidup? Mengapa kita hidup? Apa tanggung jawab saya? Apa tanggung jawab kita, sahabat ruang tadarus? Dan apa maknanya penderitaan yang sedang kita alami saat ini? Nah, di sini Weinstein ini menegaskan bahwa selama manusia masih ya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka boleh dikata buku Frank ini akan tetap memiliki tempat yang penting untuk menjadi sumber rujukan, ya. Jadi buku ini sebagai cakrawala dalam pemikiran Frank dengan menunjukkan bahwa logoterapi itu memiliki implikasi yang jauh melampaui dunia psikologi. Dan juga secara filosofis, Frank ini menawarkan satu bentuk humanisme eksistensial yang menggabungkan kebebasan, tanggung jawab, dan makna, karena manusia itu tidak dipahami sebagai korban pasif dari keadaan ataupun sebagai individu yang sepenuhnya ditentukan oleh naluri biologi semata. Sebaliknya, bahwa manusia itu dipandang sebagai makhluk yang selalu memiliki kemampuan untuk terus merespon kehidupan secara kreatif dan bermakna. Nah, itulah salah satu epilog yang di-highlight dalam buku ini. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, sahabat ruang tadarus, pada akhirnya ya buku Man's Search for Meaning ini bukan sekedar buku psikologi semata ya, yang tadi dijelaskan di atas. Jadi kalau kita mau menyadarinya bahwa ini adalah sebuah buku pencerahan bagi kita untuk mencari atau memahami makna dalam perjalanan menuju inti kemanusiaan, karena Frank ini menunjukkan bahwa manusia itu atau kita ini selalu mudah ataupun pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan, penderitaan dalam kehidupan, itu entah itu kehilangan kendaraan, rumah, keluarga ya, atau kehilangan pekerjaan, atau kebebasan ya. Jadi bahkan hampir seluruh apa yang kita miliki, bahkan identitas kita pun juga itu bisa menjadi satu penderitaan bagi diri kita. Namun yang perlu diingat, masih ada satu hal yang tidak dapat dirampas oleh siapapun gitu kan. Jadi yaitu kebebasan untuk memilih sikap ya terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi karena kebebasan batin inilah yang menjadi benteng terakhir martabat manusia. Nah, melalui pengalaman yang paling kelam dalam sejarah kemanusiaan, dan kita bisa merefleksikan pada pengalaman kita sendiri. Nah, di sini Frank itu membuktikan bahwa makna itu bukanlah sesuatu yang bergantung pada keadaan yang ideal ya. Makna itu justru sering ditemukan ketika kehidupan kita memaksa untuk menghadapi satu penderitaan ya, atau menghadapi kehilangan atau ketidakpastian. Nah, di sini diajarkan bahwa hidup itu tidak pernah berhenti mengajukan pertanyaan kepada kita, dan tugas kita itu bukanlah menuntut jawaban dari kehidupan ya, melainkan memberikan jawaban melalui cara kita bekerja, mencintai, bertanggung jawab, serta menghadapi penderitaan dengan keberanian. Nah, sekarang ini di dunia modern ya, ketika begitu banyak orang mengejar kesuksesan, kenyamanan, popularitas, dan validasi sosial, Frank menawarkan perspektif yang jauh lebih mendalam. Ia mengingatkan bahwa
kebahagiaan itu bukanlah tujuannya dapat dikejar secara langsung. Jadi kebahagiaan itu lahir sebagai konsekuensi dari kehidupan yang memiliki tujuan. Kesuksesan itu datang sebagai hasil dari pengabdian kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Nah, dengan demikian, pertanyaan terpenting dalam hidup adalah apakah saya bahagia? Ya. Jadi bukan kita hanya menanyakan apakah saya bahagia, melainkan kita harus menanyakan apakah hidup saya bermakna. Nah, itu yang paling penting sahabat Ruang Tadarus. Jadi di buku ini saya merasakan buku ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu selalu memiliki kesempatan untuk memberikan makna terhadap hidup ya. Apapun situasi yang sedang kita hadapi. Nah, selama seseorang atau selama kita ini masih mampu atau memiliki rasa mencintai, berkarya, dan memilih sikap yang benar terhadap penderitaan yang tidak dapat dihindari, nah selama itu pula kehidupan itu tetap memiliki nilai sahabat Ruang Tadarus. Nah, inilah menurut pendapat saya warisan terbesar daripada Viktor Frankl yang menjadi pembelajaran kali ini, karena makna itu bukanlah hadiah yang menunggu di akhir perjalanan, melainkan sesuatu yang dibangun melalui sistem pilihan yang kita ambil setiap hari. Oke, sahabat Ruang Tadarus, kita di akhir sesi pembahasan kali ini. Jadi mungkin kehidupan tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan mudah, ya. Namun kehidupan itu selalu memberi kita kesempatan untuk memilih bagaimana kita akan menjalaninya. Nah, disitulah makna lahir, bukan ketika penderitaan itu berakhir, tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak membiarkan penderitaan menghilangkan kemanusiaan kita, itulah sangat penting. Sahabat Ruang Tadarus, terima kasih telah menemani perjalanan kita dalam belajar dan menelaah buku Man's Search for Meanings, karya daripada Viktor E. Frankl. Semoga pembahasan ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga mengubah cara kita memandang kehidupan, insyaallah. Jika pembahasan ini bermanfaat, sahabat Ruang Tadarus, jangan lupa untuk memberikan like. Ya, seperti biasa, kalau ada, tinggalkan komentar tentang pelajaran yang paling membekas bagi kita. Bagikan kepada teman atau pada siapa saja yang sedang mencari harapan. Dan subscribe kalau tidak kalau memang anggap penting, subscribe agar kita dapat terus belajar bersama di Ruang Tadarus ini, di mana Ruang Tadarus adalah ruang belajar kita, ruang berbagi, dan ruang berpikir. Sampai bertemu pada pembahasan buku berikutnya. Tetaplah mencari makna, karena selama makna masih ada, harapan juga akan selalu menemukan jalannya, insyaallah. Sukses selalu, sehat selalu, jumpa kembali di sesi berikutnya. Ciao.